Perkenalkan, nama saya Nehemia Marbun dengan NPM 219510112. Saya dari kelas 7 TIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang infrastruktur jaringan berikut. Di sini saya mempunyai 3 router, 2 switch, ada beberapa PC, ada 3 laptop, sebuah smartphone, dan sebuah tablet, dan ada 3 server. Nah, di sini untuk router yang pertama, router 0. Pada router 0 memiliki IP address itu 192.168.8.2 dengan subnet maxnya /30, yaitu penghubung dari router 0 ke arah router 1. Setelah itu ada 192.168.9.1 dengan subnet maxnya juga /30 sebagai penghubung dari router 0 ke router 2. Kemudian ada router 1. Di router 1 ini ada IP address 192.168.8.1 dengan subnet max 30. Ini sebagai penghubung dari router 1 ke router 0. Setelah itu ada fasilitas 0/1 dengan IP 192.168.1.62 dengan subnet maxnya /26. Ini adalah IP address yang akan dihubungkan ke switch dan dipakai gateway oleh PC. Kemudian ada IP address 192.168.7.1 dengan subnet maxnya /30 sebagai penghubung dari router 1 ke router 2. Kemudian pada router 2 ada IP address 192.168.9.2 dengan subnet maxnya /30. Ini sebagai penghubung dari router 2 ke router 0. Kemudian ada fasilitas 0/1 dengan IP 192.168.1.254 dengan subnet maxnya ini /26 digunakan untuk sebagai IP ke switch 2 yang digunakan untuk ke PC-nya dan servernya. Kemudian ada fasilitas net 1/0. Di fasilitas ini ada IP 192.168.7.2 dengan subnet maxnya /30 sebagai penghubung dari router 2 ke router 1. Di sini ada saya dibuat IP 192.168.8.0 yaitu jalur tengah dari router 0 ke router 1, 192.168.7.0 sebagai jalur tengah dari router 1 ke router 2, dan 192.168.9.0/30 sebagai jalur tengah dari router 0 ke router 2 atau dari router 2 ke router 0. Kemudian di sini saya menggunakan beberapa PC. Sudah setting IP-nya sebagai berikut: IP 0, PC 0 dengan IP 192.168.1.1, PC 1 dengan 1.2, PC 2 dengan 1.3, PC 3 dengan 1.4, dan servernya menggunakan IP 1.5/26 dengan gateway-nya ini yaitu IP dari router 1 tadi. Kalau dibuat menggunakan simple PDU, ini kan sukses. Oke. Dan untuk simple PDU dari router ke router, sukses. Dan terakhir sukses. Oke. Kemudian di sini saya mempunyai satu access point dan beberapa perangkat yang terhubung dengan access point-nya menggunakan wireless. Dan untuk access point ini menggunakan layanan DHCP dari server 0. Laptop ini dan juga tablet smartphone menggunakan layanan DHCP dari server 0, yang dimana untuk pengaturannya ada di tab service, kemudian DHCP, service DHCP interface-nya di-on-kan. Kemudian pada default gateway masukkan alamat gateway yang sudah kita masukkan juga di servernya. Setelah itu DNS servernya saya buat di sini IP server tersebut. Kemudian start IP address 192.168.1.10 ini adalah IP awal jikalau salah satu laptop ini meminta layanan DHCP. Berarti jikalau kita minta layanan DHCP pada laptop ini, berarti akan dimulai dari titik 10, tidak titik 9. Kemudian subnet maxnya /26 dan maksimum number of usernya ada 10, yaitu 10 perangkat yang dapat terhubung.
Kalau kita lihat pada IP di kalau kita lihat pada laptop 6, layanan DHCP-nya itu 192.168.1.10 sesuai dengan yang kita sudah setting pada server 0 tadi. Dan jikalau kita coba menggunakan simple PDU dengan laptop ke laptop, hasilnya sukses, atau tablet ke laptop juga bisa, juga akan sukses. Oke, di sini ada routing statik ya, routing statik agar bisa router saling terhubung baik itu PC ke PC. Di sini saya sengaja menambahkan 2 PC pada bagian kanan untuk router 2 untuk membuktikan apakah routing statiknya berjalan atau tidak. Dan untuk router 1 di statiknya ada 192.168.1.9/26 via 192.168.7.0 ini saya ambil dari ini. Kalau 192 itu adalah IP dari switchnya, kemudian subnet maxnya ini /26 via 192.168.7.0, yaitu jalannya dari sini menuju ke router 2 dan ke switch. Kemudian ada 192.168.1.92/26 via 192.168.7.2. Ini adalah saya ambil dari IP switchnya tadi 192, dan via 192.168.7.2 itu IP router 2 untuk menghubungkan router 1 dan router 2. Kemudian ada 192.168.8.0/30 via 192.168.8.2. ini adalah jalur tengah dari router 1 ke router 0, dengan via 192.168.8.2 ini adalah jalur atau IP yang digunakan pada router 0. Kemudian pada router 0 terdapat 192.168.8.0/30 via 192.168.8.1. Ini adalah 188.0 ini adalah jalur tengah dari router 0 ke router 1. Kemudian 192.168.8.1 adalah IP address yang menghubungkan router 1 ke router 0 yang dipakai oleh router 1. Dan 192.168.9.0/30 via 192.168.9.2 ini adalah IP tengah jalur tengah dari router 0 ke router 2, dengan via 192.168.9.2 ini IP yang digunakan router 2 agar terhubung ke router 0. Kemudian pada router 2 ada 192.168.0.0/26 via 192.168.7.1 adalah IP yang ada di fase di switch 1 1.0, dengan via 192.168.7.1 ini adalah jalur dari router 2 ke router 1, yaitu IP yang digunakan router 1 tersebut agar bisa terhubung ke router 2. Kemudian ada 192.168.1.0/26 via 192.168.7.0 adalah IP dari switch 1 dengan jalur tengah dari router 1 ke router 2. Kemudian ada 192.168.9.0/30. Ini adalah jalur tengah penghubung router 2 dan router 0, dengan via 192.168.9.1 ini adalah IP yang digunakan router 0 agar terhubung ke router 2. Dan kalau dihubungkan akan sukses. Setelah itu sengaja saya tambahkan 2 PC tadi untuk membuktikannya. Untuk IP PC 4 dan PC 5 itu saya menggunakan
IP dengan 192.168.1.94 dan untuk PC 5 menggunakan 1.195. Untuk penjelasannya seperti ini. Di sini kan IP address-nya tadi kita gunakan di awal itu untuk switch saat itu ada 192.168.1.0.126. Jika 126 itu subnet max-nya itu 255.255.255.192. Kalau dibenarkan itu ada 111.111.111.111.111.111.111.111 sebanyak 26 kali. Kemudian sisanya ada 0. Nah, untuk kita mencari jumlah subnetnya itu ada rumus 2 pangkat X. X ini adalah angka 1 di oktet terakhir karena dia kelas C. Di oktet terakhir subnet max-nya. Nah, karena angka 2 di oktet terakhir ada 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet. Dan untuk host per subnetnya ini ada 2 pangkat Y dikurang 2. Y ini sendiri itu angka 0 pada oktet terakhir. Kalau kita hitung 0-nya ada 6. Berarti 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 62 host. Kemudian blok subnetnya ini ada 256 dikurang dengan angka terakhir yang berada di subnet max-nya 192. 256 dikurang 192 sama dengan 64. Atau subnet berikutnya itu dari 0, 64 ditambah 64 128 ditambah 4 192. Untuk tabulasinya ada seperti ini. Jikalau subnetnya ini 192.168.0, hostminnya ini 192.168.1.1. Itulah yang kita gunakan untuk PC 0 dari 1.1.1. Kemudian untuk host max-nya ini ada 1.62. Berarti jikalau kita gunakan pada contohnya PC 3 kita gunakan untuk IP itu titik 63 itu tidak akan terbaca, tidak akan masuk karena maksimalnya itu menggunakan IP berakhiran titik 62. Nah, kemudian ada blok yang kedua 192.168.1.64. Ini adalah dari blok subnet selanjutnya. Kemudian dengan host min itu 65, host max itu 126 dan broadcastnya 127. Kemudian pada blok subnet 3 ini memiliki IP 192.168.1.28 dengan host minnya 129 dengan host maxnya 190 dan broadcastnya 191. Terakhir itu ada 192.168.1.192 dengan host minnya 192.168.1.93 dengan host maxnya itu ada 192.168.1.254. Nah, dari mana jalannya atau dari mana kita dapat ini 254, 190, 126 dan 62 itu jikalau terakhir ini 192 ditambah dengan 64 itu 256. Kemudian pada 256 dikurang 2 itu akan dapat host max-nya 154. Dan untuk 190 ini itu diambil dari 192 dikurang 2, 126 ini diambil dari 128 dikurang 2, kemudian 62 ini diambil dari 264 dikurang 2. Nah, dan untuk broadcastnya sendiri itu kita tinggal tambahkan 1 dari host max-nya aja, 255, 191, 127 dan 200 dan 63. Nah, kalau kita lihat pada switch 2 ini menggunakan IP 192.168.1.92. Berarti keterangannya sudah berada di subnet blok subnet terakhir 92. Nah, dan untuk PC-nya saya buat IP perakhiran 194 karena jikalau digunakan di bawah dari 192 dan terhubung ke switch-nya dan ke router 2 terhubung, itu tidak akan bisa. Karena kalau kita lihat tabulasinya tadi, jikalau subnetnya itu 192.168.1.92, maka IP minimalnya itu 193, yang berarti jikalau kita gunakan untuk
PC 4 ini 190 atau titik 191, padahal PC 4 ini terhubung dengan switch kedua yang memakai blok subnet keempat itu bakal error. Kemudian pada PC 5 menggunakan IP 195. Jikalau kita buat PC-nya ini berada di router 1, mungkin bisa kita lanjut IP-nya dari 1.6. Tapi karena PC ini saya buat berada di switch 2 yang terhubung ke router 2, dengan switch 2 ini subnetnya itu ada 192.168.1.192, maka IP min-nya ini dapat dipakai itu 192.168.1.193. Dan jikalau sudah dilakukan routing statik, kalau kita tes menggunakan simple PDU dari PC 3 ke PC 4, hasilnya akan sukses. Demikian penjelasan saya tentang infrastruktur berikut ini. Terima kasih.